wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kami memaparkan hasil kerja mengenai konfigurasi dasar mikrotik. Nah, sebelum dimulai, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dan dua rekan saya Maulani Nisa, dan saya Rifani Ramadina Putri. Nah, kita dari SMK Negeri 2 Kuningan, jurusan TJKT. Next. Jadi di sini akan ada beberapa agenda yang akan kita bahas, yaitu diantaranya yang pertama, definisi singkat mengenai mikrotik, yang kedua ada fungsi mikrotik, yang ketiga ada hardware apa saja yang kita perlukan, yang keempat ada topologi jaringan mikrotik, dan ada langkah-langkah konfigurasi dasar mikrotik, yang keenam ada limitasi bandwidth dengan simple QU, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Dan untuk materi yang pertama mengenai definisi mikrotik akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Maul. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas tentang apa itu mikrotik. Mikrotik adalah perangkat keras dan perangkat lunak jaringan yang banyak digunakan untuk mengatur dan mengelola jaringan, terutama di skala kecil hingga menengah. Mikrotik jenis ini juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer dan di skala menengah hingga atas. Next. Lanjut ke fungsi dari mikrotik. Yang pertama, sebagai router untuk mengarahkan lalu lintas jaringan. Artinya, mikrotik mengarahkan lalu lintas data antar jaringan dan memastikan data sampai ke tujuan yang tepat. Yang kedua, mengelola bandwidth dan traffic dan penggunaan traffic. Artinya, mikrotik memungkinkan pembatasan dan pengaturan jaringan internet dan untuk memastikan tidak ada yang menggunakan bandwidth secara berlebihan. Yang ketiga, membuat virtualan atau VLAN dan VPN. Artinya, mikrotik dapat membuat jaringan virtual untuk memisahkan lalu lintas jaringan dan VPN untuk menghubungkan jaringan secara aman. Yang keempat, ada firewall untuk mengamankan jaringan. Artinya, mikrotik dapat mengamankan jaringan dengan memfilter dan memblokir akses yang tidak diinginkan dan berbahaya. Yang kelima, ada monitoring dan manajemen jaringan secara real time. Artinya, mikrotik dapat mengelola jaringan secara real time agar kinerja dari mikrotik tetap maksimal. Next. Mikrotik jenis apa sih yang sering kita gunakan? Yakni mikrotik jenis RB951 UI yang memiliki kelebihan diantaranya: satu, memiliki 5 port Ethernet dan 1 port USB 2.0. Yang kedua, harga yang relatif terjangkau dibandingkan router standar di kelasnya. Yang ketiga, akses poin nirkabel 802.11 BGN 2.4 GHz berdaya tinggi dengan antena internal. Yang keempat, fitur PoE out memungkinkan perangkat mikrotik untuk memberikan daya ke perangkat lain. Yang terakhir, desain yang compact dan cukup ringan, mudah ditempatkan di berbagai lokasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rifani. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, kira-kira apa saja peralatan yang diperlukan untuk mikrotik? Yang pertama ada router mikrotik sebagai perangkat utamanya, lalu ada aplikasi Winbox untuk mempermudah mengkonfigurasi dan mengakses, lalu ada komputer atau laptop untuk perangkat kontrol, lalu ada kabel adaptor sebagai daya, dan kabel UTP sebagai koneksi jaringan. Selanjutnya ada topologi mikrotik. Yang pertama ada ISP atau sebagai penyedia layanan internet yang dihubungkan melalui router mikrotik di Ether 2 dengan konfigurasi DHCP client, dan di router mikrotik juga mengaktifkan DHCP server sebagai jaringan lokal. Nah, lalu dengan IP 192.168.10.1/24 untuk jaringan
IP 192.168.20.1/24 untuk jaringan nirkabel. Selain itu, perangkat ini dihubungkan melalui WiFi untuk HP dan melalui kabel untuk komputer. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, kalau kita sudah merangkai mikrotiknya sesuai dengan topologi jaringan yang sebelumnya dibahas, di sini kita bisa langsung aja masuk ke langkah-langkah konfigurasi dasar mikrotik. Jadi langkah pertama di sini kita perlu login terlebih dahulu di aplikasi Winbox-nya. Jadi yang pertama buka aplikasi Winbox dan masuk ke router dengan mengklik MAC address di bagian sana. Jadi di sana itu ada MAC address, IP address, identity, version dan board. Di sini kan kita menggunakan mikrotiknya versi yang 951 sekian dan di sini kita akan login menggunakan MAC address. Nah, kalau sudah diklik tinggal klik connect. Nah, habis itu nanti akan masuk ke Winbox atau login. Nah, kalau sudah, di sini langkah yang kedua akan muncul tampilan untuk memberikan password kepada user. Jadi caranya untuk memberikan password ini kita isi di bagian new password dan confirm password. Untuk password ini bebas mau dikasih password apa aja. Nah, kalau sudah tinggal klik change now. Dan untuk memberikan password ini sebenarnya opsional, namun kalau semisal pengen yang lebih aman biar orang lain itu gak bisa sembarang asal masuk, jadi alangkah baiknya untuk menggunakan password. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan mengubah nama Ether yang kita gunakan. Caranya di sini klik interface, habis itu klik 2 kali pada Ethernet yang ingin dituju untuk mengganti nama. Di sini kan kita pakai 2 Ether kan, yaitu Ether 5 sama WLAN 1. Ether 2 sama Ether 5. Nah, di sini kita ubah di bagian sini. Itu yang digunakan sudah terlihat di sini ada icon R yang artinya itu running yang kita gunakan. Jadi untuk mengganti nama ini kita tinggal klik aja interface-nya. Contohnya di sini dulu, klik 2 kali. Habis itu tinggal ganti nama menjadi Ether 2 One. Nah, kalau sudah tinggal klik apply dan OK. Begitu pula dengan Ether 5, caranya sama, tinggal klik 2 kali. Habis itu ubah nama menjadi Ether 5 LAN. Kalau sudah tinggal klik apply dan OK. Dan untuk mengganti nama ini opsional, mau ditambah boleh, gak ditambah juga boleh, karena di sini tujuannya untuk mempermudah. Jadi ya kita tambahkan aja. Nah, lanjut di sini kita akan menambahkan IP address ke Ether yang kita gunakan. Nah, yang terhubung ke perangkat kita itu adalah Ether 5 dan WLAN 1, karena kita kan menggunakan handphone, jadi otomatis kita harus menggunakan wireless. Jadi caranya kita masuk ke menu IP, habis itu pilih address, nanti kita tambahkan addressnya dengan IP sesuai dengan topologi yang sebelumnya, yaitu 192.168.10.1 prefix 24 dan interface-nya menuju ke Ether 5 LAN. Kalau sudah tinggal klik apply dan OK. Selanjutnya di sini kita perlu menambahkan IP address lagi ke WLAN 1. Tinggal klik address, habis itu di bagian addressnya kita tambahkan 192.168.20.1 prefix 24 dan interface-nya menuju ke WLAN 1. Kalau sudah tinggal klik apply dan OK untuk menyimpan settingan yang telah dibuat. Nah, apakah IP address ini bisa dengan IP address yang lain? Jawabannya adalah bisa. Kita bisa bebas menggunakan IP address apa saja dengan catatan tidak dalam satu network, atau kalau mau satu network juga kita harus paham dulu konsep subnetting, karena di sini untuk mempermudah dan hanya skala kecil-kecilan, jadi dengan prefix 24 itu sudah cukup. Next. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Jadi addressnya kita tambahkan, lalu interface-nya ke Ether 5 dan apply dan OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan memposisikan mikrotik kita sebagai klien dari internet. Di sini jadi mikrotik kita itu perlu IP address dari ISP. Nah, caranya di sini kita masuk ke menu IP, habis itu pilih DHCP client. Nah, di sini interface-nya kita pilih yang Ether 2 One. Habis itu klik apply dan OK. Kenapa
Kenapa Ether 2? Karena yang terhubung ke ISP itu kan Ether 2 kan. Oke, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah, karena kan kita tadi mau menggunakan wireless ya, yang terhubung ke handphone. Jadi di sini kita masuk ke menu wireless, habis itu klik security profile, lalu di bagian name-nya kita sebagai contoh saja kasih nama ETN, lalu modenya di sini pilih yang dynamic keys, lalu authentication-nya di sini kita aktifkan yang bagian WPA PSK dan WPA 2 PSK dicentang. Nah, kalau sudah, nanti kita kasih password admin 123 di sebelah sini dan sini. Dan untuk password ini beda sama yang user tadi. Kalau ini tuh buat nanti handphone mau nge-connectin ke wifi. Kalau yang sebelumnya itu buat login Winbox, jadi beda. Nah, selanjutnya kita masih di menu wireless. Habis itu pilih wifi interface. Karena kan di sini kita akan mengaktifkan WLAN 1. Jadi caranya di sini kita klik WLAN 1, habis itu centang pada WLAN 1. Nah, kalau sudah aktif, nanti tinggal klik 2 kali di WLAN 1-nya, lalu di bagian modenya kita pilih yang AP bridge, lalu bandnya 2,4 GHz BGN, dan sedangkan SSID-nya ini sebagai contoh saja kasih nama Mikrotik ETN. Lalu security profile-nya di sini kita ubah dari default menjadi ETN sesuai yang kita buat sebelumnya di sini. Oke, next. Nah, jadi ini adalah tampilan ketika kita belum mengaktifkan WLAN 1. Jadi kalau belum aktif itu masih berwarna abu-abu, nanti kalau sudah diaktifkan atau dicentang, itu WLAN 1-nya akan berwarna biru. Nah, kalau sudah berwarna biru, itu tandanya WLAN 1 kita sudah aktif. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyeting DNS. Tujuannya apa? Tujuannya di sini kita agar Mikrotik kita itu bisa mengakses domain atau nama website. Sebagai contoh itu google.com. Google.com itu contoh nama website atau domain. Nah, jadi caranya di sini kita masuk ke menu IP lagi, tapi di sini pilih DNS. Nah, di bagian set server di sini kita dibiarkan juga gak apa-apa. Cuman kalau mau dikasih IP itu kita bisa kasih IP 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Nah, habis itu kita aktifkan di bagian allow remote request. Nah, kalau sudah tinggal klik apply dan OK untuk menyimpan settingan. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kan kita mau ngehubungin ke komputer sama handphone ya, otomatis komputer dan handphone kita itu perlu IP address. Nah, agar lebih mudah di sini kita perlu setting DHCP server agar komputer dan handphone kita itu bisa mendapat alamat IP. Caranya di sini kita masuk ke menu IP, habis itu pilih DHCP server. Nah, nanti kita tambahkan DHCP setup, lalu interface-nya di sini pilih yang Ether 5 LAN. Kalau sudah tinggal next aja terus sampai finish. Begitu pula karena di sini kita akan menambahkan WLAN 1 juga, jadi kita masuk ke DHCP setup, habis itu interface-nya di sini pilih yang WLAN 1. Nah, kalau sudah tinggal next aja terus sampai finish. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi DHCP server ini opsional, bebas, gak diubah juga, gak dipakai juga gak apa-apa. Namun dengan catatan nanti di komputer dan handphone kita itu harus setting manual. Jadi IP address-nya harus disetting manual. Nah, karena di sini untuk mempermudah saja, di sini kita akan menggunakan DHCP server. Jadi agar kita mendapatkan IP secara otomatis. Nah, dengan begini perangkat kita kan udah dapat IP nih. Nah, apakah komputer kita itu udah terhubung ke internet? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena masih ada hal yang perlu kita konfigurasi, yaitu firewall-nya. Jadi di sini kita masuk ke menu IP, habis itu pilih ke firewall, lalu kita klik NAT, lalu di bagian generalnya change-nya kita biarkan saja SRC-NAT, lalu out interface-nya maksudnya itu kita minta internetnya ke Ether berapa? Ether 2 kan? Karena yang terhubung ke ISP itu Ether 2. Jadi oleh karena itu kita pilih out interface-nya Ether 2.1, lalu action-nya kita pilih yang Masquerade. Ini tuh fungsinya agar maksudnya itu kayak
menerjemahkan IP lokal menjadi IP public. Nah, kalau sudah disetting, tinggal klik apply dan oke. Next. Nah, dengan begitu sebenarnya ke semua perangkat kita itu sudah bisa tersambung ke internet. Namun kalau semisal kita mau mengatur kecepatan jaringan nih, biar yang satu gak terlalu kecepatan, yang satu terlalu lemot, itu caranya gimana? Jadi di Mikrotik itu ada fitur yang namanya Simple QU. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengatur kecepatan jaringan kita sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi untuk caranya di sini kita masuk ke menu QUs, habis itu kita tambahkan Simple QU. Nah, di bagian situ name-nya kita biarkan saja QU1, lalu targetnya adalah Ether 5 LAN. Karena di sini kan kita akan membatasi yang Ether 5 sama WLAN 1. Nah, ini intinya yaitu max limit dan target upload, lalu ada target download. Target uploadnya jadi misalkan kita kasih contoh 5M. 5M itu megabit per second dan target downloadnya 10M. Jadi 10 megabit per second. Nah, jadi kalau kita sudah setting seperti ini, nanti pada saat speed test itu tidak boleh melebihi 5 atau 10. Nanti kalau hasilnya melebihi itu tandanya bandwidth kita itu gagal. Nah, kalau sudah tinggal klik apply dan oke. Nah, karena di sini kita menambahkan lagi yaitu WLAN 1, tinggal tambah simple QU. Di sini targetnya tinggal ganti aja menjadi WLAN 1, lalu max limitnya sebagai contoh di sini target uploadnya 3M, sedangkan target downloadnya 5M. Nah, kalau sudah tinggal klik apply dan oke. Nah, setelah ini sebenarnya semua konfigurasi sudah selesai. Tinggal kita uji koneksi aja apakah benar tersambung dan apakah limitasi bandwidthnya juga berhasil. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan uji koneksi terlebih dahulu di komputer. Nah, untuk di komputer langkah yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu aplikasi CMD. Nah, habis itu kita ketik IP config untuk mengetahui IP berapa yang kita dapat. Nah, di sini kita dapatnya itu 192.168.10.254 dan gateway-nya itu 192.168.10.1. Jadi ini sesuai dengan IP address yang pernah kita setting di Ether 5. Nah, untuk memastikan terhubung dengan jaringan, untuk memastikan komputer kita terhubung dengan jaringan, kita bisa menggunakan tesping menggunakan alamat IP Ether 5, Ether 5, WLAN 1, maupun tesping ke Google, ke IP Google yaitu 8.8.8. Nah, sebagai contoh di sini kita kasih contoh menggunakan IP Google yaitu ping 8.8.8.8 dan hasilnya di sini adalah reply yang menandakan bahwa komputer kita itu telah terhubung ke jaringan internet. Nah, sebenarnya untuk testing ini kita bisa mengetes pakai alamat IP handphone kita, terus pokoknya ke semua alamat IP perangkat yang terhubung ke Mikrotik. Nanti kalau semisal hasilnya replay semua, itu tandanya ya, ke semua perangkat yang telah terhubung ke Mikrotik itu telah berhasil mengakses jaringan internet. Nah, kalau sudah, karena kita kan bikin limitasi bandwidth, jadi di sini kita akan tes speed test, yaitu caranya kita buka browser, habis itu ketik speed test untuk mengetes kecepatan jaringan yang didapat. Nah, pastikan kecepatan yang didapat kita itu sesuai dengan limitasi bandwidth yang telah kita buat sebelumnya. Next. Nah, jadi ini adalah contoh speed test di komputer. Di komputer kan kita membatasi 5 dan 10 ya. Nah, di sini unduh itu download dan unduhnya kecepatannya itu 9,76 megabit per second. Jadi ini masih di bawah 10. Sedangkan untuk unggah yaitu upload di sini kecepatannya 4,77 M. Jadi ini masih di bawah 5. Nah, dengan begini itu menandakan bahwa limitasi bandwidth yang telah kita buat telah berhasil karena tidak melewati batasan 5 maupun 10.
Nah, kalau semisal kita mau menguji koneksi di handphone, karena di sini kita kan menggunakan perangkat handphone juga, caranya di sini kita sambungkan handphonenya ke WiFi yang telah dibuat di Mikrotik, yaitu Mikrotik ETN. Nah, nanti kita masukkan password admin 123. Nah, kalau sudah terhubung, tinggal lakukan speed test di browser, dan hasilnya itu pastikan sesuai dengan limit yang telah dibuat, yaitu upload 3M dan downloadnya 5M, dan jangan sampai hasilnya melebihi batas tadi. Kalau berhasil itu saat kita tidak melebihi 3 atau 5. Nah, dengan begini kita telah berhasil semua, udah uji koneksi juga, terus udah tes speed juga, dan hasilnya juga berhasil. Nah, kalau semisal kita mau konfigurasi ulang, mau ulang dari awal, itu apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Jadi di sini kita hanya perlu reset router Mikrotik kita. Nah, untuk reset Mikrotik ini ada dua cara, yaitu software dan hardware. Secara software, di sini kita masih di aplikasi Winbox. Nah, di sini kita tinggal pilih menu sistem, habis itu masuk ke reset configuration. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita centang di bagian no default configuration dan do not backup, karena kita tidak akan menggunakan konfigurasi default dari Mikrotik dan tidak akan membackup konfigurasi sebelumnya. Nah, setelah itu tinggal klik aja reset configuration. Nah, kalau sudah, tinggal tunggu aja keluar sendiri dari Winbox, terus masuk lagi dengan sendirinya. Nanti hasilnya itu akan berhasil terreset kembali, benar-benar tidak ada konfigurasi sama sekali. Nah, kalau semisal kita agak sengaja nih keluar dari Winbox, terus pas mau masuk lagi lupa passwordnya apa, itu gimana? Ya otomatis kita gak bisa login dong, karena lupa password gitu. Terus itu gimana? Jadi kita mau gak mau harus reset Mikrotiknya secara hardware. Nah, jadi langkah pertama ini pastikan router boardnya dalam kondisi mati. Jadi router kita itu kita cabut dulu adapter supply-nya. Nah, kalau sudah, yang langkah kedua adalah tekan tombol reset selama kurang lebih 5-10 detik sambil nyalain lagi router boardnya. Jadi habis dicabut itu dipasang lagi, cuman sambil tekan tombol reset. Nah, kalau sudah, tinggal tunggu sampai lampu USR-nya selesai berkedip atau indikator LED-nya. Nah, kalau sudah ditunggu, tinggal lepas aja tombol reset. Nah, dengan begitu Mikrotik kita akan berhasil kembali terreset. Jadi kita bisa login lagi karena kita kan udah konfigurasi dari awal, jadi gak akan ada password lagi. Nah, sampai di sini sebenarnya untuk mengenai materi pembahasan sudah selesai sampai di sini. Untuk sesi selanjutnya seputar konfigurasi dasar Mikrotik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Seputar konfigurasi dasar Mikrotik. Yuk, pertanyaan. Oke, pertanyaan dari saya dulu ya. Oke. Tadi kan alamat IP LAN sama WLAN itu dibedakan di 20.1 sama 10.1 ya. Ya. Nah, kalau misalkan case-nya kita ingin menggabungkan IP-nya dalam satu segmen untuk WLAN dan LAN, itu caranya bagaimana? Ya, nanti yang connect ke WiFi dan connect ke LAN juga dalam IP segmen yang sama. Nah, tadi kan beda tuh 20.1 sama 10.1 ya. Iya. Nah, gimana caranya biar itu dalam satu segmen IP yang sama? Izin menjawab, Pak. Oke, Jadi di Mikrotik itu ada fitur yang namanya bridge. Jadi kita bisa menggabungkan kedua interface.
karena di sini kita akan menggabungkan Ether 5 dan WLAN 1, jadi kita bisa menggunakan fitur bridge tuh. Nanti jadi pada saat mau menambahkan alamat IP itu kita bisa pakai salah satunya aja, 192.168.10.1 prefix 24. Namun interface-nya di sini kita pilih yang bridge, yang mode bridge. Lain? Yuk, pertanyaan? Iya kan? Ngerti nggak? Nggak nanya tentang udah ngerti apa belum ngerti? Ayo. Ada pertanyaan? Ayo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Laki-laki, perempuan? Wakilnya satu pertanyaan, laki-laki dan perempuan, silakan. Ayo di luar ini juga nggak apa-apa, yang dibahas nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, pertanyaannya jangan ngetes, pertanyaan aja. Wih, Oke, nggak ada? 10 menit. Ada? Oke, silakan. Kalau kencang ya, tanyanya. Udah. Izin bertanya, bagaimana proses kerja DHCP? Tadi tuh. Izin menjawab, caranya itu memberikan IP secara otomatis. Udah, cara kerjanya gitu. Udah, paham? Izin bertanya, kan tadi di mikrotik itu ada Arancam. setting, kan tadi di mikrotik itu ada setting firewall ya. Nah, fungsi utama firewall di dalam mikrotik itu apa sih? Kamu kasih tahu lebih, kalau misalkan nggak pakai firewall itu kenapa atau Oke. apa gitu? Terima kasih. Bisa nggak jawab? Oke. Izin menjawab. Kita itu membutuhkan konfigurasi di mikrotik itu sebenarnya tujuannya agar agar kita itu bisa kehubung ke jaringan internet. Nah, kalau semisal kita gak setting firewallnya, kita nggak akan bisa tersambung ke internet, jadi nggak akan bisa mengakses internet. Oke. Sudah cukup? Oke, menambahkan firewall itu salah satu fungsi ya, bukan cuma satu fungsi firewall. Firewall itu fungsi lainnya banyak sebenarnya. Iya. Kalau misalkan di NAT itu ada fungsi forwarding port juga bisa. Misalkan kita mengakses alamat itu web biasanya di alamat 80. Nah, misalkan kita pengen bikin web tapi alamatnya jangan 80, port 80, tapi alamatnya di port 90 misalkan. Nah, itu kita bisa forward juga jadi firewallnya. Yang kedua, membatasi akses juga dari luar. Misalkan dari luar itu dia tahu alamat server kita. Nah, kita bisa melakukan Blok. filtering atau blocking alamat IP apa saja yang bisa masuk server kita. Atau kalau keluarnya bisa juga dalam sistem blocking dari website-website tertentu bisa. IP tertentu nggak bisa kita akses. Misalkan kita tahu nih mikrotik ini disimpan untuk di sekolah. Nah, selama jam pelajaran sekolah, misalkan dari jam 7 sampai jam 3, itu kita tidak boleh diberikan akses untuk YouTube misalnya. Nah, gitu kita bisa lakukan
dia nggak bisa ngebuka. Atau port-port tertentu misalkan Mobile Legends, game-game online itu kita bisa di blocking juga. Jadi nanti tergantung penggunaan mikrotik itu digunakan untuk apa. Bisa limitasi bandwidth, bisa blocking situs, bisa untuk keamanan mikrotik juga. Selanjutnya cowok. Yo, Dian. Izin bertanya, Iya. mikrotik Mikrotik. mikrotik dapat diakses melalui apa saja? Oh, izin bertanya, mungkin maksudnya bisa diakses di aplikasi apa aja? Ya. Tuh. Terus ada website di mana webfit? Izin menjawab, untuk mikrotik bisa diakses di aplikasi Winbox dan ada di website namanya Webfit. Fig. Ya. Webfig. Menambahkan mikrotik itu untuk konfigurasi bisa digunakan aplikasi desktop yaitu Winbox atau bisa dipanggil dari webnya yaitu Webfit tadi, atau bisa juga dipanggil dari aplikasi Android ada juga, bisa juga dipanggil melalui namanya SSH server bisa juga, bisa melalui TLS bisa juga, tergantung kita mau konfigurasi lewat mana. Tapi fitur-fitur tadi itu bisa diaktifkan di Winbox-nya. Jadi awal mula pasti di Winbox dulu, karena kita belum bisa konfigurasi dari tempat-tempat lain. Jadi ada servis-servis tertentu itu di sistem, nanti di servis itu ada menu untuk menambahkan servis apa saja yang bisa digunakan untuk mengakses mikrotik yang tadi disebutkan. Ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, oke. Izin bertanya, gimana kalau semisal jaraknya jauh nih 100 meter, apakah harus pakai kabelan apa kabel fiber optik? Kalau bisa pakai fiber optik, ini masih mas kerananya doang Pak. Doang. Oh, apa lagi? Jadi izin menjawab, di mikrotik itu sebenarnya Oke, saya tambahin pertanyaan pertama yang perjelas. Nah, misalkan mikrotik sumber internetnya di toko ini, mikrotiknya kita simpan 100 meter jauh di sana. Nah, dari sisi jaringan, topologi jaringan, apa yang lebih baik untuk melakukan koneksi tersebut? Apa menggunakan kabelan dan apa menggunakan kabel optik? Dan pertimbangannya apa? Silakan. 100 meter. Izin menjawab, mungkin kita kalau semisal nggak menggunakan kabelan dan kabel fiber optik, di sini kita masih bisa menggunakan wireless. Jadi nanti mikrotik kita itu bisa dihubungkan melalui wireless secara sinyal ke ISP. Kalau semisal jaraknya mungkin sekitar 100 meter, kita bisa menambahkan akses point untuk memperkuat atau memperluas jaringan. Jawab. Oke, Mungkin saya cukup. tambahin jawabannya. Jadi penggunaan kabelan itu dia ada limitasi jarak. Oke. Biasanya untuk jarak 100 meter itu udah maksimal batas dari LAN tersebut. Contoh misalkan kita tarik kabelan 110 meter aja misalkan ke mikrotik dari sumber internet. Nah itu biasanya dia nggak akan dapat IP. Karena apa? Karena transfer datanya terlalu jauh untuk menggunakan kabelan. Kabelan itu biasanya maksimal di 100 meter, itu pun untuk kabelan tipe Cat 6 yang sudah full tembaga dengan merek tertentu, Belden misalkan, Comscope dan lainnya.
yang sudah benar-benar 100% murni tembaga. Nah, cuman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama proses instalasi, biasanya digunakan pertimbangan menggunakan fiber optik. Alasannya kenapa? Contoh dari sisi efisiensi harga, kabel Belden itu 1 meternya hanya 9.000 rupiah ya. Kali 100 meter ada 900.000 untuk kabel doang. Oke. Tapi kabel optik 1 meternya 1.500 perak. Untuk 100 meter berarti cukup 150.000 kabel optiknya. Ditambah misalkan media converter atau HTB itu harganya 135 lah. 150.000. Jadi jauh lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan LAN. Itu dari sisi harga ya. Yang kedua dari sisi ketahanan. Nah, kabel fiber optik itu didesain untuk aplikasi outdoor, teman. Jadi dia akan lebih tahan terhadap cuaca, hujan, panas, gitu ya. Jadi direkomendasikan menggunakan kabel optik. Nah, yang tadi yang wireless itu penjelasannya bukan untuk menambahkan range, tapi lebih ke P2P atau point to point. Contoh misalkan kita menggunakan pemancar, ada transmitter, ada receiver. Misalkan area yang akan kita bangun itu menyeberangi lautan atau menyeberangi sebuah danau yang luas. Nah, mungkin kita berenang dari fiber optik kan. Oke. Jadi yang paling memungkinkan itu kalau kondisinya loss atau line of sight, artinya tidak ada halangan sama sekali, itu rekomendasinya menggunakan wireless radio komunikasi. Jadi nanti di satu sisi danau menggunakan transmitter, di satu sisinya lagi menggunakan receiver. Itu bisa kita menggunakan. Jadi ada 3 opsi ya, tergantung dari sisi misalkan ekonomisnya, dari sisi lapangan, yang kedua dari sisi penggunaannya untuk indoor atau outdoor. Ada lagi? Kalau nggak ada langsung masuk ke kuis aja. Oke, silakan dijawab audiens. Baca itu. Fitur apa yang digunakan di Mikrotik untuk membatasi kecepatan internet bagi pengguna? Ayo jawab. Limitasi bandwidth queue. Next, Jawab kita lihat jawabannya. Kayak jawabannya jadi benar. Itu bukan QU ya. Saya bilang itu Q. Q. Oh, Q. Simple Q. QU itu Ini bagian sana. Q itu artinya antrian. Q. Simple Q. Jawabannya Jawabannya adalah Simple Queue. Simple Queue adalah fitur pada Mikrotik yang digunakan untuk membatasi kecepatan internet. Fitur ini memungkinkan kita mengatur kecepatan maksimal untuk setiap pengguna. Next. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa NAT diperlukan pada konfigurasi Mikrotik? Apakah ada yang bisa dijawab? ada yang bisa jawab? Next, lanjut. Sini. Nah, jadi jawabannya itu agar perangkat di jaringan kita bisa mengakses internet. Jadi dengan NAT memungkinkan perangkat di jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Jadi cara kerja NAT itu menerjemahkan IP lokal menjadi IP publik sehingga perangkat kita bisa berkomunikasi dengan internet. Oke, saya revisi dulu. Pertanyaannya terlalu umum. Baik, pertanyaannya apa tadi? Kembali. Mengapa NAT diperlukan? Mengapa NAT diperlukan pada konfigurasi Mikrotik? Nah, NAT ini tidak hanya untuk internet ini ya. Jadi NAT itu bisa buat forwarding port juga bisa. Jadi nanti diperbaiki pertanyaannya, mengapa NAT khususnya kita membuat rule untuk masquerade source NAT ya, source Ya. NAT itu diperlukan. Kalau fungsi lainnya banyak, kayak cuma untuk agar terhubung internet. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan DHCP server di Mikrotik? Tadi udah ada yang bahas. Lanjut.
selanjutnya memberi IP address secara otomatis kepada perangkat. DHCP server pada Mikrotik akan secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung. Hal ini membuat perangkat bisa langsung terhubung tanpa harus mengatur IP secara manual. Silakan closing. Next. Nah, oke, mungkin sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan, karena sejatinya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close. Oke, silakan kelompok selanjutnya mempersiapkan.